Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Bersama saya lagi Chandra Teja dari channel Kristen Ngakunya. Channel yang membahas kekristenan yang murni, terbebas dari klinik, dan pemahaman yang melenceng. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai orang Kristen yang tidak menghargai Tuhannya. Loh, memang ada Pak ya orang Kristen yang tidak menghargai Tuhannya? Ada, dan tidak sedikit. Maksudnya apa Pak orang Kristen yang tidak menghargai Tuhannya? Begini ya. Saya harus menjelaskannya dengan memakai contoh. Oke? Jika misalnya Anda umpama ya sedang mencari pekerjaan, kemudian dipanggil untuk interview. Ya, misalnya hari Senin depan gitu ya, sudah ditentukan di kantor perusahaan itu yang berlokasi di Jalan Sudirman, di gedung tertentu, di lantai tertentu misalnya, dan jam tertentu. Kira-kira kalau Anda seorang yang benar-benar sedang membutuhkan pekerjaan, entah karena Anda di PHK sebelumnya, atau ini adalah pekerjaan pertama di dalam hidup Anda baru lulus kuliah, Anda melamar dan dipanggil untuk interview. Atau tadi kalau Anda di PHK, Anda melamar dan dipanggil untuk di-interview. Tentu ini adalah sesuatu kesempatan yang exciting kan ya, yang menggairahkan. Bagaimana tidak? Bagi Anda yang baru lulus kuliah, dapat panggilan untuk interview sebuah wawancara kerja gitu ya. Wah, saya pernah merasakannya, senang sekali gitu ya. Begitu juga kalau Anda sedang mengalami PHK, Anda melamar dan dipanggil untuk diinterview, tentu senang sekali. Kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan kembali. Nah, biasanya orang yang bertanggung jawab dan menghargai panggilan wawancara tersebut, kalau misalnya gedungnya dia belum tahu di mana tepatnya, setidaknya 1 hari sebelumnya dia survei dulu. Oh, di sini nih. Kalau misalnya dia tidak punya kendaraan pribadi, dia cari tahu dulu kendaraan umum apa yang bisa membawa dia dari rumah sampai ke tempat interview itu. Perkiraannya berapa menit atau mungkin berapa jam gitu ya. Mempertimbangkan macet dan lain-lain. Sehingga dia bisa memastikan dia datang setidak-tidaknya tepat waktu. Bahkan kalau bisa 10 atau 15 menit sebelum wawancara itu dimulai. Sebab biasanya perusahaan-perusahaan yang bonafit memperhitungkan sikap Anda pertama kali Anda datang untuk menepati panggilan interview itu. Kalau Anda misalnya dijadwalkan jam 10 tapi Anda baru sampai jam 10 lewat 15, apalagi tanpa pemberitahuan. Biasanya kan kalau orang diwawancara dikasih tahu kan siapa yang akan mewawancara Anda, nomor handphonenya berapa biasanya. Tapi kadang-kadang juga nggak tahu nomor teleponnya berapa, cuman tahu nomor telepon kantornya. Kecuali Anda benar-benar kena macet yang tak terduga karena misalnya ada tabrakan beruntun di jalan tol sehingga jalan macet tidak bergerak selama misalnya 20 menit. Tentu Anda akan terlambat. Biasanya kalau Anda terlambat pasti Anda akan telepon kan? Waduh Pak, Bu, mohon maaf nih. Ini jalanan macet banget. Ada tabrakan dan ini tidak bergerak sudah 15 menit atau 20 menit. Nah, kalau bisa Anda foto, Anda kirim. Nah, tetapi kalau Anda tidak menghubungi sang pewawancara, tiba-tiba Anda datang terlambat setengah jam,
Ketika ketemu baru Anda ceritakan bla 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 gitu ya, ada kemungkinan si pewawancara sudah memberikan nilai negatif untuk sikap Anda. Bahkan bisa juga Anda disuruh pulang karena ada jadwal wawancara berikutnya yang tidak bisa di-skip. Ya, Anda yang di-skip, mungkin bisa disuruh datang lagi besok atau tidak dipanggil lagi. Kenapa? Karena Anda dianggap tidak menghargai undangan wawancara tersebut. 1. 2 deh, saya kasih satu lagi contoh. Tiba-tiba entah kenapa Anda dapat undangan dari Istana Presiden. Pak Jokowi mengundang Anda untuk sebuah acara misalnya. Apa yang Anda lakukan? Tentu Anda akan pilih-pilih kan baju Anda ya. Waduh, batik ini sudah agak lusuh. Aku pakai batik ini deh yang masih agak kinclong gitu, ya kan? Wah, celana ini agak suram ini, sudah sering dipakai. Bahkan mungkin Anda beli celana baru atau bahkan beli baju batik baru. Ya, kemudian sepatu Anda lihat, wih, kusam ini ada semir kan? Pokoknya Anda all out untuk menghadapi undangan ke Istana Presiden ini. Tampil sebaik-baiknya. Pakai pewangi kalau ada, parfum atau deodoran gitu ya. Pokoknya dibuat penampilan Anda sedemikian rupa karena Anda mau menghadap seorang Presiden Republik Indonesia. Begitu juga kalau undangannya jam 10, Anda usahakan sebelum jam 10 sudah sampai di Istana Negara. Betul apa betul? Betul kan? Sebab kalau Anda misalnya pakai kaos oblong, pakai sendal jepit, rambut acak-acakan, belum mandi, bau badan, bisa-bisa Anda nggak dikasih masuk loh. Ya, kalaupun Anda dikasih masuk, tetapi bagaimana seorang Presiden Joko Widodo ketika menerima Anda dengan pakaian yang tidak pantas? Anda bisa dianggap tidak menghargai Bapak Presiden Joko Widodo. Setuju kan? Oke. Sudah mulai paham ya ilustrasi saya. Nah, sekarang kita masuk. Bagaimana orang Kristen itu bisa tidak menghargai Tuhannya dengan sikapnya? Misal, nah tadi kan saya sudah ambil contoh 2 ya. Ketika orang Kristen ini datang ke rumah Tuhan, dalam hal ini ke gereja, ibadah jam 9 pagi. Tapi setiap kali ibadah dia datangnya jam 9 lewat 15, 19.30. 9.30. Pokoknya nggak pernah datang tepat jam 9. Selalu lewat. Kemudian begitu dia masuk, pasti akan merepotkan Ya, mungkin asyir itu tidak merasa direpotkan gitu ya. Tetapi kan setidaknya ketika ibadah sudah dimulai kan harusnya suasana kusyuk ya. Tapi ini ada jemaat yang lalu lalang berdatangan karena terlambat. Kalau terlambatnya karena tadi ada kecelakaan yang tidak diduga, dan itu paling terjadi selama setahun cuma sekali, is okay. Tapi kalau dari setiap ibadah Anda selalu terlambat, artinya Anda tidak menghargai Tuhan Anda. Loh, kan cuma waktu aja Pak. Lah, ilustrasi tadi apa? Kalau seorang presiden Anda bisa hargai dengan pakai baju yang bagus, celana yang bagus, penampilan yang oke, bahkan pakai parfum. Tapi Anda sembarangan datang ke gereja. Masalahnya sepele. Cuma, itu sudah jelas menunjukkan Anda tidak menghargai Tuhan Anda. Oke? Banyaklah contoh-contoh, tapi saya ambil yang langsung saja gitu ya. Kemudian pendeta. Loh, pendeta seperti saya bisa juga loh tidak menghargai Tuhannya. Misalnya apa? Dia itu misalnya gembala sidang di sebuah gereja. Ya, gembala sidang loh di sebuah gereja. Ya, seharusnya dia menularkan contoh yang baik kepada umatnya dalam hal menghargai Tuhan. Misalnya kalau ibadah jam 9, biasanya sebelum ibadah itu dimulai, para pelayan yang melayani
di gereja itu, baik penerima tamu, worship leader, singer, pemain musik, dan lain-lain, kita biasanya berdoa bersama. Betul kan? Nah, gembala sidang inilah yang mengumpulkan para pelayan ini sebelum ibadah dimulai untuk berdoa bersama-sama. Masalah nanti dia tunjuk seseorang untuk menaikkan doa, it's okay. Tetapi gembala sidang itu harus hadir. Bayangkan nggak, ibadah mulai jam 9, gembala sidangnya hampir selalu tidak pernah ada di jam 9. Harusnya kan sebelum jam 9 kan untuk memimpin doa. Tapi dia datangnya 9 lewat 10, 9:15, mentang-mentang puji-pujian itu 30 menit. Pokoknya dia datang sebelum 9:30, padahal harusnya sebelum jam 9. Padahal itu adalah kewajiban dia sebagai seorang gembala sidang. Terlepas rumahnya jauh atau tidak, harus datang sebelum ibadah dimulai. Lah kalau Anda dipanggil Pak Presiden, rumah Anda misalnya di mana ya, di luar kota. Loh, Anda atur tiket lah, atur penginapan sehingga besoknya datang sebelum waktu yang ditentukan oleh Pak Presiden kan. Lah ini Tuhan loh yang lebih tinggi dari seorang presiden. Loh kok Anda hampir setiap minggu gitu? Ini cuma contoh sih ya. Loh kok Anda bisa sebagai gembala sidang hampir setiap minggu terlambat? Aneh kan? Aneh kan? Nah, dan masih banyak lagi contoh-contoh lain ya yang bisa diidentikan atau digolongkan sebagai tindakan yang tidak menghargai Tuhan. Oleh karena itu, jadilah orang-orang Kristen yang dalam kehidupannya sehari-hari, terutama ketika dia beribadah, harus menghargai Tuhan. Ini soal kedisiplinan waktu loh ya, yang sederhana. Belum lagi ketika dia berhadapan dalam hari ini berdoakah atau apa gitu ya. Nah, di situ juga dia harus menunjukkan sikap-sikap yang benar-benar menghormati Tuhan. Oke? Jadi itu saja dulu bahasan saya kali ini, bagaimana orang Kristen secara sadar atau tidak sadar bisa bertindak tidak menghargai Tuhannya. Padahal di satu sisi dia bisa menghargai manusia jauh lebih baik ketimbang dia menghargai Tuhannya. Oke? Semoga tidak ada di antara kita yang seperti ini. Demikian, semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, Shalom.